Nah, makin selapuk bahan masakan yang kami ambil tadi siap untuk diolah jadi sajian roah nantinya. Empak hasil jaring kerakat dari kaktus ya sak jari bahan utamanya. Untuk masakan pertama kali niki, tiang kance Ina Alia, Ina Ani, Ina Seri, Ina Lian, dait Ina Kirsim akan membuat dua masakan. Namanya gulai lango-lango, dait ikan masak timbungan. Sementara tiang dait Ina Ani akan mempersiapkan semua bahan untuk empak masak timbungan. Bumbu timbungan nike, ia serta perpaduan berbagai jenis rempah alias bumbu dapur yang dihaluskan. Selain ikan yang dimasak timbungan atau dalam bambu, Ibu Ani juga menyiapkan bahan tambahan yaitu umbi keladi dan labu kuning atau perenggi. Selapuknya harus halus. Adesa selapuknya bumbu bau meresap ke sayuran dan mengeluarkan aroma yang harum. Sayur lango-lango merupakan masakan gulai berkuah santan yang berisi berbagai jenis sayuran. Mulai oleh timun suri, jantung pisang, sampai 10 jenis sayuran hijau. Inilah ciri khas masakan orang Sasak di Lombok Timur. Lango-lango merupakan perpaduan dari berbagai jenis sayuran hijau. Inak Lian kance Inak Kirsim sudah menyiapkan daun kelor, daun labu, daun katuk, tapak bile, kendini, gegetuk, sembelu, belinjo, kemangi atau terentem sampai daun kates. Oh tentu. Kaktus yang sudah tiang ambil niki dikupas baru dipotong-potong. Bagian niki ya sak teparan tempat cadangan makanan dan air dari kaktus. Nah, ruan-ruannya arak cara khusus ada sak lendir kaktus bisa terbuang. Ai abu jangkih no. Jari apa? Nih ngilangin lendir nih. Ada marah lidah buaya. Oh. Kalau bumbu sudah masak, tiang lanjut membantu Bu Ani memotong labu kuning atau perenggi. Biasanya temasak kance timbungan adalah sayur keras berupa buah, bukan dedaunan, biar tidak hancur kalau dimasak. Sebagai gong dan pelengkap, empak hasil tangkepan menjadi bahan masakan timbungan. Karena dimasak dalam tereng, jadinya kita hanya memerlukan daging ikannya saja. Nah, bumbu dan bahan makanan timbungan sampun selesai persiapan. Jadi, selapuk tinggal diaduk rata, biar bumbu tercampur dengan bahan makanan sampai bumbu meresap ke ikan dan labu serta keladi. Oh, dan bergabung. Karena timbungan berarti memasak bahan makanan dalam tereng, maka Tuak Zul membantu kami menyiapkan dan membersihkan ruas tanaman berongga ini. Yang dipakai adalah tereng odak sepanjang 50 cm. Tereng yang digunakan adalah tereng odak karena tidak terlalu tebal rongganya, sehingga bahan masakan cepat masak. Oh, nggih wabe nih, Pak Jo. Selapuk bahan yang sudah diaduk tinggal dimasukkan ke dalam bambu, biar cepat dibakar dan kita bisa lekas makan bersama. Satu ruas tereng diisi sampai bagian atas, tetapi tidak terlalu penuh, karena nanti akan ditambah santan kelapa dan daun penutup. Dari satu baskom bahan makanan ini, bisa mengisi hingga 18 ruas tereng, yang rasa cukup lah untuk menjamu para tamu acara roah nanti. Sayur lango-lango dimasak dengan merebus semua bahan dan bumbu ke dalam panci besar. Bahasa Inak Lia, prinsip memasak dengan kuah, dait direbus adalah memasukkan bahan masakan yang teksturnya keras terlebih dahulu, agar semua bumbu dan bahan matangnya bersamaan. Kalau dimasakkan lango-lango, yang direbus pertama adalah jantung pisang, barulah dimasukkan ke bumbu. Kalau sudah, barulah labu dan sayuran beserta kaktus dimasukkan kemudian. Untuk pengental kuah lango-lango ditambahkan kacang tanah tumbuk. Oh tentu, ndak lupa sia ade sandek hambar.
Lamu menentan ya, dijamin masakan Inak Lia sedap maik meres. Terus tekan BA nih. Nah, timbung atau bambu yang sudah berisi bahan dan bumbu tinggal dibakar. Ndak lupa santan ditambahkan. Santan encer selain memberi rasa gurih, dait membantu proses pematangan bahan makanan sekaligus menghindari bahan gosong. Api dijaga stabil agar bahan masakan dalam timbung masak perlahan dan bambunya pun tidak cepat gosong. Bahasa Nama Zul, timbungan dibakar sekitar 1 jam.